datang di Branding Bareng Open Your Eyes. Hari ini aku, Wiwin Kurniasi, kedatangan dua teman aku. Aku Nita. Aku Sylvia. Say hi dulu dong. Hai. Nah, sebelumnya apa kabar nih Kak Nita dan Kak Sylvie? Aku alhamdulillah baik. Kamu juga alhamdulillah baik. Sibukannya apa? Aku sendiri kuliah terus lagi nyusun skripsi sih Kak. Sama aku juga kuliah Kak. Kakak sendiri gimana? Alhamdulillah aku baik. Aku juga kesibukannya kuliah. Kayaknya kita satu semester deh. Kok kita bukan ketemu ya? Apa beda kampus ya? Bisa jadi beda kampus. Oke, jadi hari ini kalian udah tahu kan udah kita mau ngapain? Sudah tahu. Jadi buat kakak-kakak, adik-adik yang belum tahu, hari ini di episode kali ini kita akan mengobrol santai tentang personal branding. Nah, mungkin dari kalian masih bingung apa sih personal branding, caranya bagaimana, terus apa pentingnya, gimana orang sebenarnya ini punya personal branding itu harusnya kayak gimana dulu awalnya. Nah, buat yang belum tahu, personal branding ini adalah proses membangun atau mengelola citra diri dan menampilkan citra diri ke media sosial untuk ditunjukkan kepada publik. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar orang ini mengenal siapa kita dan apa keahlian kita. Nah, kita tanya dulu nih ke Kak Nita dan Kak Sylvie. Menurut mereka personal branding itu apa? Kalau menurut aku sependapat sih sama Kak Wiwi. Personal branding itu dimana kita mencari jati diri, mencari citra diri kita untuk masa depan, dan terutama personal branding itu menentukan arah karir kita, karena sekarang itu kan di era digital Kak. Nah, karir kita tuh ditantang gitu di personal branding kita. Jadi di usia 20 tahun seperti kita tuh harus banget Kak membangun personal brandingnya. Benar, aku setuju banget sama Kak Sylvie, karena di usia 20-an segini tuh banyak banget yang belum mengenal personal brandingnya dia. Kadang tuh dia lupa personal brandingnya atau lagi mencari jati dirinya gitu. Kadang ada personal branding tuh dia memikir tuh ikut-ikutan orang lain, terus sehingga tuh dia bukan mencari jati dirinya, sehingga kayak untuk ikut-ikutan aja. Padahal kan ada loh jati dirinya yang sebenarnya dia tunjukin ke publik gitu. Sebenarnya apa yang dia punya, apa yang dia miliki, sosok dia unik, keunikan dia itu apa. Berarti sekarang karena sebelumnya kita udah bikin question box di kolom komentar Instagram untuk adik-adik, kakak-kakak menanyakan seputar personal branding. Jadi kita akan membaca satu-satu untuk dijawab sama Kak Nita dan Kak Sylvie. Siap ya Kak Nita, Kak Sylvie? Sekarang aku bakal pilih dulu. Ada pertanyaan dari Amelia ARMHN. Hai, aku izin bertanya. Anak umur 20-an tuh sering merasa kurang percaya diri ketika membandingkan diri dengan pencapaian orang lain. Misalnya, melihat postingan di Instagram yang menampilkan prestasi, karir, atau gelar orang lain. Nah, lalu bagaimana cara membangun personal branding meskipun kita belum memiliki banyak pencapaian? Dari aku dulu ya Kak, ini menjawab. Menurut aku, mempunyai prestasi di media sosial tadi ya. Menurut aku gak harus ya punya prestasi di media sosial. Maksudnya kita tuh gak harus menampilkan prestasi kita di media sosial gitu. Jadi kalau misalkan orang lain melihat kita tuh gak bisa apa-apa, kita tuh gak kayak orang lain di sosial media, itu sebenarnya biarin aja, karena itu hanya pikiran orang itu saja gitu tentang kita. Tapi orang itu tidak bisa melihat kita di balik layarnya di mana. Sebenarnya tuh kita harusnya berproses itu penting, tapi tidak harus diumbar gitu. Jadi gak punya prestasi itu nggak apa-apa ya guys, karena prestasi itu tidak untuk dipamerkan di sosial media, hanya disimpan saja. Percuma kalau misalkan dipamerkan tapi tidak ke depan tuh tidak meningkat, malah menurun. Itu sebenarnya kayak apa sih gitu, menurut aku gitu. Benar banget kata Kak Sylvie, karena tuh kita tuh proses kita kan terus berjalan ya, kita mencari jati diri dalam personal branding kita tuh
nggak cepet gitu. Kita harus mencari, oh ngikutin ini ternyata nggak cocok nih sama kita, kita ngikutin yang satu lagi ternyata nggak cocok. Jadi kita akan melihat bahwasan kita melihat orang lain tuh kayak insecure, padahal itu nggak apa-apa banget walaupun kita merasa kayak kurang. Cuman dari situ kita balik lagi, ketika kita melihat apa namanya motivasi lah, kita sebagai apa motivasi orang lain ke kita supaya kita menjadi lebih dari orang itu. Jadi intinya nggak apa-apa ya guys, kalau misalkan kalian mau membangun personal branding tapi belum keren, belum punya banyak prestasi, itu nggak apa-apa banget. Justru orang-orang keren di luar sana juga dia berani memulai tanpa dirinya belum keren gitu. Dia mulai dulu baru dia keren. Oke, pertanyaan yang kedua dari underscore Yayae. Hai, aku mau tanya sedikit. Menurut kalian, kalau umur 20-an itu, hal apa yang paling penting buat diperhatiin dalam personal branding? Hal yang paling penting di dalam personal branding itu gimana tuh kita melihat diri kita maunya kayak gimana pertama tuh. Terus yang kedua kita bahkan tadi yang pertama kita mau tujuannya apa, terus kita motivasiin tuh kita mau konsisten nggak. Kalau misalkan kita nggak konsisten, itu gimana orang melihat kita bahwa ada personal branding nggak? Terkadang tuh orang kan melihat kita kan dari kayak personal branding kayak seperti apa, dia tuh tipenya kayak gimana ya, kayak wah ternyata dia estetik juga ya, nge-post story tentang edukasi kesehatan mental. Tapi kalau cuma awal-awal kayak FOMO doang, apalagi tentang kayak dia ikut-ikutan doang, itu kan jatuhnya bukan personal branding ya, jatuhnya kayak cuman ngikut-ngikut apalagi FOMO kayak gitu. Nah yang harus banget diperhatiin itu tadi konsisten itu paling penting sih sebenarnya, lebih dari ikannya kita tujuannya kemana. Terus jati diri juga harus lebih diutamain juga dalam personal branding, karena kita arahnya juga mau kemana. Terus seperti apa kita mau membangun personal branding, mau seperti content creator kan, atau mau sebagai desain aja biar orang tertarik melihat kita gitu. Karena berbagai personal branding kan ada berbagai hal ya, nggak cuma kayak desain atau karya-karya seni seperti seni lukis kayak gitu, masih banyak lagi sih seperti itu. Bener banget sih Kanita, aku sependapat tuh sama Kanita, karena menurut aku ya personal branding di usia 20 itu kan masa peralihan ya, dari masa anak-anak ke masa yang remaja. Nah di situ kita butuh banget personal branding, karena masa peralihan di usia 20 itu kita tuh menemukan nih peluang karir kita, terus kita menemukan relasi sosial kita, sama kita tuh menemukan ya tadi jati diri kita, citra diri kita yang sudah dibahas di awal. Nah, kalau menurut aku sih hal yang paling besar itu simple. Kita harus kenal dulu nih Kak sama diri kita sendiri. Kayak contohnya gini, gue itu siapa sih gitu, gue itu maunya apa, minat gue itu di mana, dan nilai yang ada dalam diri gue itu apa. Karena branding yang oke, itu tuh dari kejujuran pada sendiri. Kejujuran pada diri sendiri ya guys, itu Bener banget, karena ketika kita mau membangun personal branding, kejujuran juga paling utama. Apalagi kalau dengan media sosial banyak ya, kayak ini dia sebenarnya jujur apa enggak sih, ini sebenarnya jati diri dia atau enggak sih, atau cuma kayak topeng aja. Nah, kan banyak banget media sosial sekarang kan, usia muda kan kayak dia pintar melukis di media sosial, tapi di balik layarnya dia enggak, ada kayak cuman promo atau pencitraan doang kayak gitu kan ya. Berarti hal yang paling utama itu kita harus mengenali diri sendiri dulu. Iya, betul banget. Kayak kita minat apa, kita kesukaannya apa, hobinya apa. Baru dari situ kita mengaplikasikan, mengekspresikan, dan mengasih tahu nih ke orang lain bahwa ini loh aku, personal branding aku gitu ya. Iya, karena sebelum mengenal diri, kita kan harus refleksi juga ke diri sendiri. Kita maunya gimana sih, kita tanyalah diri kita minatnya apa, sukanya apa, pengen dikenal orang tuh seperti apa. Sehingga orang lain tuh tahu, oh ternyata Kak Silvi kayak gini orangnya, Kak Silvi unik loh, ada sesuatu yang menonjol, yang apa namanya, ketika auranya personal brandingnya menyala gitu. Jadi gampang dikenal orang ya. Dikenal orang
lihat Kak Silvi, wah ini Kak Silvi nih kayaknya nih, wah benar ternyata Kak Silvi karena persona ini kayak auranya menyala banget. Lalu ada pertanyaan ketiga dari Zahwa_. Halo, aku ingin bertanya, kesalahan apa yang sering dilakukan anak muda dalam membangun personal branding dan bagaimana cara menghindarinya? Terima kasih ya sebelumnya. Wah, ini pertanyaannya bagus banget nih, Kak. Karena menurut aku anak muda, Gen Z ya terutama, itu tuh banyak banget emang yang melakukan kesalahan personal branding. Kesalahannya itu banyak ya, tapi yang aku lihat itu ada beberapa yang terutama itu ini dia niru gaya orang atau niru orang lain. Padahal tuh di dirinya sendiri tuh belum tentu cocok, tapi dia tuh selalu meniru gitu. Nah, terus dia itu gonta-ganti persona. Kenapa gonta-ganti persona itu juga termasuk kesalahan? Karena gonta-ganti persona itu orang tuh jadi gak tahu nih dia itu siapa sih. Dia tuh sebenarnya punya passionnya apa gitu. Itu kan disebut dengan gonta-ganti persona. Nah, yang terakhir itu dia selalu nunggu siap. Padahal kan kalau kita nggak memulai kan kita nggak akan siap ya. Kita harus siap dulu, kita harus memulai dulu baru kita siap seperti itu. Nah, cara mengatasinya itu menurut aku ya itu kita harus jadi diri sendiri dulu. Yang paling penting yaitu kita harus menjadi diri sendiri, karena kalau misalkan kita selalu ngikutin orang lain nggak akan ada habisnya. Nah, terus yang nunggu siap itu ya, kalau misalkan nunggu siap tuh sampai kapanpun kita nggak akan siap kalau kita nggak punya mindset untuk memulai. Kita nggak akan berkembang kalau misalkan kita harus siap dulu seperti itu. Oke, berarti kalau menurut Kak Silvi itu kesalahannya yang pertama itu karena dia labil ya. Iya. Mungkin dia masih bingung. Iya. Aku ini cocoknya di bagian mana gitu Iya. ya kan, makanya dia semua dicoba gitu kan. Betul. Pada akhirnya dia juga akan kesulitan sendiri. Iya. Terus yang kedua tadi adalah Gonta-ganti persona. gonta-ganti persona. Terus juga menunggu siap karena mungkin dia takut ya, Iya. takut dijudge orang, takut gak cocok. Padahal kalau emang suka ya terobos. Iya gitu. Apapun harus dilakuin sebenarnya, jangan takut dijudge orang. Benar-benar. Kesalahan dalam personal branding itu apa sih namanya tadi ikut-ikut ya FOMO lah termasuk ya. Karena kalau misalkan balik lagi kalau misalkan orang kayak salah nih dia personal brandingnya pengen ikut-ikutan, cuma sampai di tengah dia kayak belum ketemu padahal udah ikut-ikutan kan kayak gitu kayak sama aja nanti di ujungnya dia jadi nggak tahu personal branding dia apa, sehingga dia mencari lagi terus akhirnya ikut-ikutan lagi. Nah, solusinya caranya tuh ya kita terbuka sama diri kita sendiri, kita cari tahu kalau misalkan kita pengen konten kreator ya kita konsisten lagi, kita tancap gasin lagi ya kan, terhasil bilang kayak udah walaupun orang lain mau bilang apa terus mau komentar apa, nah itu jadi diri kita sebenarnya ya apa adanya ada, karena dengan berjalannya waktu orang akan melihat kita dan akan notice kita bahwa sendirinya wah ternyata konten kreator saya lebih berwawasan yang tinggi, itu dengan berkembangnya waktu akan lebih terbiasa berbicara gitu. Jadi lebih akan fleksibel dengan berjalannya waktu, jadi gasin aja walaupun yang penting tuh jujur sama diri kita sendiri apa adanya. Tapi guys, apapun kesalahannya, karena kita juga masih mulai ya, apalagi yang baru mulai, yang masih muda gitu. Kalau emang ngelakuin kesalahan, ya nggak apa-apa. Justru karena dari kesalahan itulah kita jadinya belajar ya. Oh kemarin aku salah di sini, apa tuh yang harus dibenerin? Ya kita belajar lagi. Jadi kedepannya di umur kita yang akan menaik ini, itu nanti yang salah itu jadi benar. Siapa tahu kita bakalan jadi berhasil gitu dari kesalahan tersebut. Gak ada orang yang memulai tanpa kesalahan. Ya, jadi gak apa-apa ya guys kalau membuat kesalahan itu, apalagi kita masih muda.
karena yang namanya kesalahan itu nanti bisa dibenerin gitu. Jadi kalau misalkan karena kita juga baru mulai, kalau salah ya nggak apa-apa, nggak usah takut dijudge gitu, karena mereka yang sekarang udah berhasil itu kita nggak tahu di latar belakangnya usaha dia tuh kayak gimana, pasti dia udah jatuh bangun gitu, udah gagal berkali-kali, salah berkali-kali. Cuma kenapa dia bisa berhasil ya karena dia terus coba, apa yang salah dibenerin gitu. Kesalahannya jadi evaluasi buat dia untuk berkembang. Kesalahannya juga jadi motivasi dia terus berkembang. Bukan kesalahan sebagai hal buruk gitu, hal yang gagal gitu. Karena kegagalan udah pasti kalau terus berproses akan berhasil. Intinya jangan takut salah gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Vanessa. Nah, halo, aku mau tanya, ada nggak sih sebuah tips sederhana yang bisa dilakukan setiap hari untuk menguatkan sebuah personal branding secara konsisten? Thank you. Tipsnya tuh simple. Kita coba untuk terus mengupload tentang diri kita atau tentang hal-hal yang positif di sosial media. Kalau misalkan kita belum berani coba upload, kita ke close friend dulu aja. Nah, nanti kalau misalkan udah berani dan udah terus menerus kita mempunyai rasa percaya diri itu, nanti akan terus naik, akan terus berkembang kita untuk mengupload sesuatu yang menurut kita tuh baik gitu. Dan nanti sesuatu yang menurut kita baik itu akan berpengaruh positif atau akan dijadikan sesuatu hal yang positif untuk orang lain. Jadi tipsnya itu agar membangun personal branding gitu ya. Tipsnya itu ya kita harus jati diri kita harus sadar bahwa kita punya sebenarnya personal branding, walaupun kita ikut-ikutan, tapi itu harus sadar juga kalau kita ini sebenarnya suka gak sih sama keikutan ini atau cuma hanya ikut-ikutan. Karena yang tadi kasih singgung tuh self awareness itu penting banget untuk sadar bahwa kita tuh sebenarnya punya personal branding. Tips pertama tuh kita harus lebih munculkan dari diri kita, maunya kemana, arahnya kemana, terus seperti apa kita mau membuat personal branding yang lebih dikenal atau diikuti oleh orang lain, sehingga wah pas hidup ini personal brandingnya keren loh seperti ini. Karena dengan begitu kan orang lain kan akan melihat pas hidup lebih berwawasannya lebih tinggi, terus dapat dikenal juga dengan berbahasa yang bagus. Terus untuk share itu kita kecil-kecilan aja, seperti share insight atau konten-konten lucu. Boleh setiap hari, nggak harus heboh, yang penting itu sesuai sama diri kita sendiri, seperti itu sih Kak. Dari hal kecil juga, misalnya contohnya kita berpakaian ke podcast kan, itu membawa aura personal branding kita ya. Kayak mau ke acara kondangan atau ke rumah, kan nggak mungkin ke acara kondangan pakai daster kan ya Kak. Jadi kan kayak nggak sopan juga, jadi saling menghargai orang juga lebih itu personal branding Kak. Cara kita mendengarkan orang lain kayak gimana. Terus kalau misalkan orang lain bercerita, kita fokus aja mendengar ceritanya, itu juga termasuk personal branding, bukan cuma berkarya aja dengan hal lain. Itu termasuk personal branding sih. Tipsnya itu kita berpakaian sopan aja di berbagai situasi atau tempat, itu juga termasuk personal branding, hal kecil. Sebelumnya aku punya satu tips gimana caranya supaya aku nih konsisten. Boleh ya Kak? Boleh, apa itu Kak? Nah sebelumnya ini jawaban Kanita dan Kak Silvi keren banget, aku juga jadi terinspirasi. Tapi aku ada satu hal yang aku terapin ke diri aku kalau aku tuh lagi nggak konsisten gitu, lagi males. Karena aku juga lagi ngebangun personal branding di media sosial aku, di Instagram, supaya aku tuh pengen kalau misalkan nanti aku cari kerja itu tuh cepat gitu. Karena personal branding yang aku bikin di Instagram tuh kayak aku selalu ikut volunteer kayak gitu-gitu, supaya nanti kalau ada volunteer ke kota orang itu aku lebih gampang gitu. Nah itu kan tujuan aku ya, supaya aku dapat pengalaman pekerjaan yang sesuai sama bidang aku dan personal branding aku. Jadi aku konsisten lah, karena kalau misalkan aku jarang upload, terus aku males-malesan, otomatis apa yang aku pengenin ini pastinya ketunda.
Kalau kita konsisten, itu otomatis apa yang kita mau tuh gampang ngekejarnya, cepat gitu. Jadi itu sih, jadi kita harus ingat tujuan awal kita tuh apa, supaya kita tuh nggak malas gitu. Itu sih kalau tips dari aku. Nanti karena ada usaha juga ya, Iya. kalau emang berusaha kayak oh aku harus kejar ini nih tujuan utama aku nih, karena kalau misalkan ditunda juga kan kita sendiri ya Jadi lama kan prosesnya lama. Jadi kalau kamu pengen prosesnya cepat ya harus utamain juga yang pertama, harus ingat juga berusaha juga semaksimal mungkin. Jadi harus konsisten. Konsisten betul. Oke. Keren ya pertanyaannya. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari nur.f_395. Nah, cara untuk yang masih belum percaya diri membangun personal branding gimana sih? Padahal dia udah tahu apa yang harus dia brandingin untuk dirinya. Terima kasih. Wah, berarti ini sebenarnya dia udah tahu nih personal branding dia itu apa, tapi dia masih belum percaya diri gitu ya untuk membangun di sosial media atau nunjukin ke orang tuh. Itu gimana? Nih, kalau aku sama sih Kak yang tadi sudah dibahas. Jangan nunggu siap dulu untuk memulai. Jadi itu kita harus memulai dulu. Karena siap itu tuh harus dilakukan. Siap itu. Karena kalau misalkan kita harus nunggu siap, kita nggak akan berkembang Kak. Jadi apapun itu harus dimulai dulu. Nah, dia tadi kan udah siap ya. Tapi dia tadi kan udah tahu caranya, tapi dia belum mau aja gitu ya. Iya, sebenarnya itu juga harus balik lagi ke diri sendiri. Kita tuh harus bisa pede Kak, harus bisa percaya diri sama diri sendiri. Dan kita tuh nggak usah takut dijudge sama orang, karena ya itu orang itu tidak tahu nih apa yang mau kita mulai, dan orang itu tidak tahu apa perasaan kita, bagaimana perasaan kita. Jadi menurut aku tetap aja digas gitu, tetap aja dimulai gitu, tanpa harus memikirkan yang hal-hal lain seperti itu. Bener banget, apalagi di dunia media sosial itu banyak banget yang kritikan ya, netizen itu banyak banget. Jahat banget dari juri. Tapi nggak apa-apa banget sih Kak, kalau misalkan insecure walaupun ada personal branding kan, yang penting diri kita jujur, bahkan kita jujur, dan ini tuh kita kuat mental, percaya diri juga. Bener, mentalnya tuh harus dikuatin, walaupun kan di tiktokers ada tuh yang tiktokers kan dihujat terus ya, pernah lihat. Tapi tuh dia kayak konsisten, upload yang penting mentalnya ya. Aku lihat kayak wah, mentalnya nih kuat banget, walaupun dihujat terus, dicaci maki, tapi tetap upload. Yang penting kan dia dapat cuan juga kan, dapat keuntungan juga. Yang ngejudge gak dapat apa. Iya deh, karena itu juga kan positifnya. Capek nggak sih kalau ngejat? Yang penting kita nggak peduli aja, udah biarin aja. Ya, berarti kita harus menerapkan bodo amat. Iya, bodo amat. Karena hal yang kayak yang pertama baca itu harus penting banget. Aku juga rada nggak percaya diri ya kalau misalkan aku nggak mulai dari yang kecil-kecil dulu gitu untuk memulai karir yang besar. Walaupun sebenarnya mungkin aku bisa, tapi aku belum mau. Aku membangun personal branding dulu, kayak volunteer di kota-kota Jakarta dulu aja gitu. Nanti baru kalau aku udah punya banyak pengalaman, personal branding aku udah kebangun, baru aku mau ngelamar volunteer atau apa ya, menolong orang gitu di luar sana gitu, di pulau-pulau yang berbeda gitu sih. Berarti kalau ini menyusun dulu ya, menyusun strateginya dulu, baru kayak gue harus nunjukin personal dari gue, karena gue udah ngumpulin gitu, udah ngumpulin jati dirinya, semua hal pengalamannya, udah memperbanyak pengalaman. Berarti bagus ini personal branding Kak Wiwi nih, karena emang harus dari bertahap dan strateginya harus mantap dulu, baru aura personal branding akan muncul. Pertanyaan selanjutnya dari TC_A_D. Hai, aku mau tanya, dari pandangan kalian sebagai orang yang berada di usia 20, dampak apa yang dapat dirasakan dari quiet quitting atau kerja minimalis terhadap personal branding di usia 20? Kerja minimalis ya Kak, menurut aku dampaknya tuh dia mempunyai beberapa Kak, bisa dampak negatif dan dampak positifnya. Tergantung kita nih menjalaninya, kita tuh melihat itu dari dampak negatif atau dari dampak positif. Nah kalau misalkan kerja di kita itu dari dampak negatifnya, itu tuh dia malas Kak, benar-benar malas, dia tidak menghargai pekerjaan itu. Nah kalau misalkan
dia dari dampak positifnya, nah, dia tuh selalu menghargai kerjaan, dia effort dalam pekerjaan, dan dia mengerti waktu kerja gitu, nggak yang malas-malas seperti dia juga senang kerja dan akhirnya dia mempunyai well-being dalam pekerjaan. Itu sih Kak kalau menurut aku. Betul banget kata Kak Sylvia, karena tuh dampak dalam kerja minimalis itu tuh apa namanya, akibatnya kita akan jadi malas-malasan Iya. kerja kan ya, nggak jadi konsisten lagi. Jadi kayak kita udah ngomong tentang branding, tapi kalau misalkan ada hal titik yang pernah kita capek jadi buat malas-malasan, Iya. sama ada yang pesan branding kita jadi akan menurun lagi. Oh, berarti ada dampak positifnya dan Iya, ada negatifnya ya. negatifnya. Positifnya juga kita biar nggak apa namanya nggak terlalu lepas jadi Iya. kan untuk terus Iya. kerja gitu karena kan capek juga ya. Tapi ada dampak negatifnya kalau berlebihan yang nggak baik. Nggak baik, jadi merusak karir juga, Jadi berkorporat. Jadinya nanti nggak konsisten ya. Kalau kerja minimalis mah yang tadi istirahat kayak misalkan 5 menit istirahat dulu sebentar. Kalau misalkan capek istirahat aja, jangan kayak cuma ya udahlah males-malesan lagi, scroll lagi gitu kan, jadi membawa kebiasaan yang buruk kan bagi dirinya sendiri. Bagus. Nextnya ada 2 pertanyaan lagi. Jadi mau Ini Aduh, dia ya. kayak udah Next ya kak, dari Rifani_CH. Nah, izin bertanya, gimana biar orang lain ini melihat kita tuh keren tanpa harus pura-pura jadi orang lain menurut? Dan gimana ya caranya bangun personal branding di sosmed tanpa takut melihat teman sendiri? Terus pertanyaannya. mulai lagi gak sih kak, harus kuat apa? Mental. Karena mental itu harus kita tabrakin, harus kita jelasin juga kayak kita harus walaupun kita punya nih, anjing kita tuh udah jujur, udah percaya diri, udah ngumpulin nih yang tadi kata Wiwin bilang tuh, udah ngumpulin strateginya, kita udah nggak usah pedulikan orang lain, nggak usah pedulikan apa yang netizen mau judge kita baik apa namanya, ambilkan judge mereka sebagai motivasi dalam berkembang personal branding kita kan. Seperti itu. Nah ingat ya guys, kalian itu gak harus perfect ya, karena menurut aku kalau misalkan orang lain melihat kita keren, pasti mereka juga belum tentu melihat kita juga keren. Iya. Itu. Dan terus tanpa pura-pura, jadi tuh kita kayak tunjukin aja nih, misalnya Enjoy aja lah. iya betul, kita jadi orang yang gak kita banget itu namanya etika. Nah terus kalau misalkan tanpa pura-pura nih, ya udah kita tunjukin aja nih behind the scene kita tuh seperti apa. Nah misalkan nih orang lain tuh melihat aku personalnya tuh keren banget kan, padahal tuh di balik layar tuh aku menghafal gitu, atau iya presentasi di depan kaca gitu sampai 10 kali, makanya aku bisa kelihatan perfect tuh, bisa kelihatan keren. Padahal orang itu juga nggak tahu nih aslinya tuh aku di mana di belakang, sebelum tampil tuh aku gimana, yang gergetan kah, ya panas dingin kah, atau lupa tuh mereka nggak tahu ya. Jadi kayak ya udah lah biarin aja gitu omongan orang kan. Nah kalau misalkan teman yang nggak mendukung nih, menurut aku teman sejati itu pasti akan mendukung kita. Betul. Atau support juga lah. Justru kalau misalkan kita lagi berusaha itu, kita tuh bakal tahu yang mana teman sejati, mana yang enggak, itu pasti bakal muncul. Makanya Kak, nah makanya kan teman sejati itu mau kita sedih, mau kita senang, dia tuh pasti ada gitu. Kalau misalkan ada teman yang udah mendukung kita, ya udah kita bisa langsung cut off. Iya, banyak sekali cut off demi diri sendiri. Iya. Kalau misalkan kita udah berkembang tapi dianya terus mengganggu, mempengaruhi kita Kita jauhin aja ya, sampai mental kita juga sehat, mental kita aman. Terus habis itu sudah kita anggap ya udah kita melihat aja dia, maksudnya itu bukan kita jahat sama dia, tapi kan itu juga demi kepentingan diri kita sendiri. Jadi menurut aku jauhin, hindarin orang-orang yang nggak bisa support kita gitu sih Kak. Menurut aku. Cuma kayak kalau misalkan biar orang lihat kita keren itu, nah kita jangan terlalu ke situ ya tujuannya. Kita tujuannya jangan pengen dilihat keren gitu. Karena orang yang kita lihat keren juga dulunya belum keren ya. Kita lihat dia biasa aja dulunya. Terus sekarang karena dia udah sukses, kayak ih keren ya. Padahal dia juga, yang aku bilang jatuh bangunnya pasti udah berkali-kali. Iya, soalnya kan juga berbeda-beda ya.
Jadi kalau misalkan kalian mau memulai itu jangan nunggu keren, justru kalian memulai supaya kalian bisa jadi keren juga. Bisa perfect. Nah, jadi kalau misalkan kalian udah percaya diri atau pengennya dilihat keren itu jangan mikir ke situ dulu, mending tambah dulu aja. Urusan keren belakangan lah. Betul, gaspol. Udah pasti banyak kok yang support tanpa kalian tahu juga teman kalian Karena aku tahu kamu nggak sempurna, tapi dengan cara kamu mau berusaha itu udah keren banget ya, udah keren banget, udah bagus sendiri. Oke, cukup. Next ya. Bukan salah kak, ini pertanyaan jadi seru banget soalnya lagi banyak peran Ini ada sekarang ya. Oh ya. Oke, ada pertanyaan terakhir dari Yuniar Maulidina. Wah, panjang banget nih pertanyaannya. Hai, sebelum kita membangun personal branding agar lebih dikenal oleh orang lain, hal yang paling penting adalah mengenal diri sendiri dulu. Oke, betul. Nah, mulai dari kelebihan, passion, hingga value yang kita miliki. Lalu bagaimana cara kita agar lebih mengenal diri sendiri secara mendalam dan memaksimalkan kelebihan serta passion tersebut agar personal branding yang kita bangun itu kuat dan tentunya sesuai dengan diri kita. Terima kasih. Jadi sih dari situ kita harus merefleksikan diri sih dari walaupun kesalahan kita, kebenaran kita atau kebaikan kita itu ke orang lain tuh kita harus refleksikan diri kita sendiri dulu kayak oh ternyata kesalahan aku di sini, jadi untuk kedepannya aku jangan seperti ini. Kan sebuah dari kesalahan di dalam diri kita sendiri terus menjadi akan lebih nggak kesalahan lagi, kayak nggak akan mengulanginya lagi. Itu kan pasti akan membangun personal branding kita yang lebih menjiwai lagi ya kak ya. Seperti itu sih kalau menurut aku, jadi harus merefleksikan diri kayak kita harus menulis jurnal, menulis afirmasi juga yang positif. Tapi kalau aku sependapat sama Kanita, karena refleksi itu emang menurut aku sangat penting kan, karena kita tuh di dalam refleksi itu kita bisa mencurahkan isi hati kita bisa menulis pengalaman kita bisa menulis kegemaran kita, serta kita bisa menulis hobi kita. Jadi dengan adanya refleksi kita tuh bisa lega itu kak menulis semua apapun curahan hati kita atau apapun ke dalam refleksi itu. Nah lalu kita harus minta feedback ke orang terdekat. Kenapa sih kita minta feedback ke orang terdekat? Karena orang terdekat itu kan bisa membantu kita untuk menilai. Ya. Jadi kita tuh punya teman dekat kan ya, istilahnya kan sekarang Gen Z teman kandung ya. Teman sahabat kandung. Jadi kita bisa minta feedback kepada orang itu. Nah terus zaman sekarang kan juga banyak ya kak, tes minat, tes bakat. Nah itu bisa kita coba. Terus kita bisa mengeksplorasi hal-hal baru. Kayak aku tuh sekarang lagi suka banget mencoba hal baru yang belum aku pernah coba nih, karena menurut aku itu bisa menambah wawasan aku, bisa menambah pengalaman aku. Keluar dari zona nyaman. Iya betul, karena personal branding itu juga harus kita tingkatkan gitu kak, untuk masa depan, untuk karir, untuk mencari jati diri lebih lanjut. Nah yang terakhir, kalau misalkan semuanya itu udah kita lakuin, itu sedikit demi sedikit kita bisa poles kak untuk masa depan kita. Jadi terus aja mencoba agar kita bisa mendapatkan apa yang kita mau dan memperoleh personal branding yang baik. Kak Silvi, benar, aku setuju banget sama Kak Silvi, karena kalau misalkan kita ingin membangun personal branding, udah kita yang penting tuh kita jujur aja, jujur apa adanya, mengenai jati diri kita, terus sehingga ya udah kita akan terlihat lebih kayak keunikan kita juga akan dilihat dari orang lain. Terus juga butuh juga teman kayak support teman kayak menurutmu keunikan aku apa ya, kita tanya gitu. Ternyata kalau misalkan di diri sendiri keunikannya sama yang kayak di teman, ya berarti benar. Gitu. Jadi oh ternyata keunikan aku di teman aku ini, jadi aku akan berkembangin lagi, terus di teman satunya lagi seperti ini. Jadi dipilih-pilih sehingga akan dipilih yang
sesuai dengan jati diri dia, kesukaan dia. Ini kan akan menjadi dipublish ke orang akan terima kayak kita juga kan ya. Betul banget. Berarti intinya jangan terlalu keras ya sama diri sendiri. Kamu mau belajar aja itu udah keren banget. Itu udah luar biasa. Jadi ya udah coba hal baru dengan jujur gitu. Enjoy aja, nggak usah mikirin aku salah, aku nggak percaya diri gitu ya. Selesai nih, pertanyaannya udah habis. Seru banget pertanyaannya, apalagi membahas personal branding itu nggak akan ada habisnya. Nah, harusnya kalau sekarang kita bahas juga 2 hari kayaknya bisa selesai ya. Soalnya lagi viral ya, benar. Membahas Lagi branding sih sekarang iya betul banget kan. membingungkan jati dirinya mau arahnya kemana, terus membingung mau percaya diri apa enggak itu bisa banget kita Sadar diri atau enggak gitu ya, harus menerapkan self awareness banget kan ada tuh. kita perlu refleksi diri sih, sebenarnya saya juga perlu refleksi diri ya kan, dia manusia juga perlu kayaknya ya Seru banget sih untuk kan. membangun personal brandingnya lebih mantap lagi. Aku juga sangat puas sama jawaban dari Kanita dan Kak Silvi. Mungkin dari Kanita dan Kak Silvi, sebelum kita mengakhiri podcast ini, apakah ada yang ingin disampaikan kepada para penonton supaya lebih percaya diri gitu? Kayak yakin nih mulai hari ini aku akan membangun personal branding. Kita dulu ada yang mau. Boleh aku ya Pak ya. Oke guys, sebenarnya itu nggak harus semua orang tahu perjalananmu. Jalani saja dulu, pasti nanti akan ketemu jalannya. Asik, bagus banget kan itu. Betul banget tuh guys, jadi kita harus fokus untuk jati diri kita, nggak perlu lagi mendengarkan orang lain, nggak perlu lagi mendengarkan komentar-komentar orang jahat. Jadilah orang jujur dan membangun personal branding kita lebih berkembang lagi. Jangan lupa untuk latih mental kalian dalam dunia gizi sekarang kan ya, banyak banget hambatan-hambatan, tantangan yang lebih mantap itu. Oke, mentalnya harus di mental bajain ya. Ya, mungkin aku mau menyampaikan kasih validasi lah buat kalian semua gitu. Aku tahu kamu bisa. Kalau misalkan kamu nggak bisa, aku tetap percaya kalau kamu bisa. Jadi kalian ini nggak sendirian. Kalau misalkan kalian butuh teman, cari teman yang benar-benar percaya sama kamu, yang dukung kamu gitu. Oke, selesai. Terima kasih ya buat Kanita dan Kak Silvi yang sudah meluangkan waktunya untuk acara ini, podcast ini. Nah, lalu untuk para penonton juga terima kasih yang sudah bertanya di kolom komentar Instagram. Terima kasih sudah menyertai pertanyaan supaya kita tuh bisa jawab. Dan terima kasih juga buat orang-orang yang di belakang layar yang telah membantu podcast kita ini berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk Kak Wiwin ya udah mengundang kami. Sangat bersyukur banget membuat semangat branding di Seru banget ya, Kak. 2020. Di 2025, Kak? Iya, 2025. Oke. Terus ada 20 tahun itu ya. Masih banyak. Masih banyak kan, Kita masih insya Allah kita panjang umur ya. ya. Di luar kamera mungkin kita bisa. Oh iya, kita bisa ngobrol lagi ya. Jadi sekian dulu ya untuk episode hari ini. Terima kasih telah menyempatkan waktu. Jangan lupa kalian tonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, di share ke teman-teman kalian semua. Dan sampai bertemu di episode berikutnya. Dadah. Salim dulu dong. Aduh.